Iya, ada proses produksinya tuh. Oh ya, yang gitu ya. yang diagram gitu. Bisa dilihat kalau mau apa bikinnya silakan hubungi mereka berdua. Ada traksi, udah ada. Ada yang lain? Ya awe, Kepi, dan Nagolo, Davis. Nama aslinya Kalau buat masukan boleh. silakan ya. Mungkin kalau buat masukan itu kan masih satu jenis rasa gitu ya. Cuman udang aja gitu. Kalau iya, iya sih. Cuman biasanya gitu kalau ada sih. Maksudnya ini masukan aja ya. Itu udangnya itu ada di aneka macam rasa. Intinya sih kerupuk udang, tapi ini ada yang pedes, ada yang gurih, ada yang original mungkin gitu. Jadi menarik kaitannya tadi dengan inovasi mungkin Buat masukannya, the next produknya. Oh iya, itu ada biaya kemasan nggak? Itu biaya kemasan nanti masuknya itu kan. Untuk plastiknya kan biasanya ada di sablon gitu ya, di sablon dengan nama apa? Nah, tadi nanos kriuk gitu kan, biaya untuk biaya plastik buat sablonnya itu, buat nyablonnya itu berapa, biaya plastiknya itu gitu. Biaya pemasaran. Sebagai pelengkap pemasaran sablon. Nanti kami dari berdua akan menjawab. Iya, semampu kami. Yang lain? Paling ada masukan ataupun untuk atau inovasi. Yang pertama kan sudah jelas tentang tarif dasar untuk biaya tenaga kerja, itu sudah jelas. Cuman satu yang saya mau tanyakan, manajer itu tenaga kerja langsung apa tidak langsung? Tidak. Tadi jelasannya saya dengar tenaga kerja langsung. Itu lidahnya dia mau yang setan. Mungkin salah baca kemungkinan. Mungkin salah ada langsung ya langsung di situ. Itu ada tulisan tenaga kerja tidak langsung manajer satu orang. Ada kecilan juga. Berarti dia yang setan bukan. Tadi kan kita ngomong ada kekeliruan. Oke, sama seperti kelompok yang sebelumnya belum diklasifikasikan biaya variabel dan biaya tetap. Benar sudah diklasifikasikan bahan-bahannya. Cuman untuk biaya variabel dan biaya tetap itu nggak hanya tergantung pada apakah dia bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Silakan dicampur nggak masalah. Yang penting klasifikasikan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Kemudian melanjutkan pertanyaannya Mbak Ernawati tentang ya sepertinya butuh departemen Pengepakan distribusi dan pemasaran dalam hal ini kan. Nah, jika memang demikian, tarif dasar alokasi biaya overhead pabrik belum ada, dan juga dasar alokasinya belum ada. Soalnya kita itu bikinnya maksudnya masih home industry terus kita sendiri yang lain. Besok-besoknya gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma kan memang ada dua fungsi di sini, produksi dan distribusinya. Yang utama yang saya lihat di sini ya. Kalau yang lain itu silahkan perluas sendiri. Cuman kan yang penting produksinya. Cuma dalam hal ini karena packaging juga mempengaruhi, itu sepertinya masuk ke distribusi. Tapi tetap bagian dari biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen pemasaran itu akan ditanggung juga ke departemen produksi, tapi dengan tarif khususnya itu yang belum ada. Nah, jika ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau itu kalau dari saya itu saja. Saya juga akan merevisi juga memperbaiki segala kekurangan bagaimana ketika usaha nano strip itu bisa berjalan, usaha para perkebunan yang bisa diterima pasar. Itu cara pemasarannya gimana? Jadi kan ya itu soalnya kan cara pemasaran gini, kita konsumen itu maksudnya kita bisa nyalurin langsung dari
ketika dua saluran yang dijelaskan Mas Watin itu berjalan, mungkin nanti bisa ekspansi keluar, dipromosi dengan bergandengan dengan maksud dengan kerjasama dengan bisa yang lebih besar kayak Ramayana ataupun usaha-usaha lain, ataupun kita bisa mensuplai toko-toko yang lebih besar dengan franchise-nya juga ke arah sana, karena kita punya usaha juga harus ke depan bagaimana kita menyikapi perubahan yang ada. Ini mentah atau matang? Bisa mentah kan? Bukan matang. Tadi mentah, saya dengar mentah. Jadi harus digoreng sendiri. Ya, sebenarnya saya katakan tadi itu bisa bahan jadi kan di pertama mentah, nanti kita bikin kalau sudah ke depan sudah maju, bisa jadi kita ada yang langsung jadi di depan bangku goreng sendiri dijual lagi gitu. Jadi beda lagi, nanti kita akan beda lagi untuk manajemennya, kita juga akan atur pegawainya sendiri itu jauh. Teman kamu sih yang pakai nyuntek, yang lainnya nggak pakai. Itu oh ada Bu, Bukan rolling. Kan buat presentasi tadi bilangnya semua Gelap. ternyata giginya doang kan. Pertama mau foto. Waktunya ini udah Oke. Terima kasih. Selanjutnya kelompok pertama. siapa yang jadi opera? Ini yang maju. yang biasa jualan. Nanti saya tambahin 15 menit 20 menit ya, karena saya tadi telat. Iya, Iya Bu, soalnya gedungnya itu biasanya jam Sewaan. oh banyak. Siapa dulu? Aku mau kerucing. Desain keras Nanti dicolokin ini. Orang tua. coba selera muda. Oh, sama beratnya buat Selera muda. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, yuk. Ayo laptopnya diganti ya, mati. Saya nggak tahu ya. Ikut. Namanya yang kotak-kotak tadi. Ayo Iya, kotak-kotak. coba. Ayo Mas kotak-kotak. kotak-kotak. Ini Kotak-kotak. Oh, Jokowi. loh, makanya. Mumpung. Kata-kata mumpung. Mumpung, coba. Satu semester cuma 2 kali kan. Iya, ayo. Masih takut. Ini apa sih? Ini kok jadi kayak gini? Ini kotak-kotak. Iya, itu. Oh, Yang ayo. yang benar itu Mama. Aku bukan yang itu. Oh. Ada sesuatu nih. Bukan yang itu, saya belum bela diri. Bukan yang keras kan. Oh, ini aku jadi besar. Saya tampilkan. Oh, yang ini. Wah, ini gimana ini nggak bisa. Grogi. Ini nggak nyambung ke sini. Ya Allah, suara tataku. Ah, grogi. Tapi Mungkin kan tapi nggak ini. Gambarnya. mungkin laptopnya kali. Ya, laptopnya belum Ini beli. laptopnya baru. Baru beli tadi. Baru datang nggak gajian.
Mau dicoba? Yang mana? Oke. Deketin lagi maksudnya yang mana weh? biasa grogi Grogi, Bu. itu aja grogi ya silakan Bawa deh, kecil. Gandeng kasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok berapa? Satu. Saya yang namanya Gatawati dan rekan saya Awe Yuli. Apa sih namanya? Yulita Wulandari dan satu laginya Anik tidak hadir. Di sini kami mengerjakan nggak kebocor. Kami jadi semuanya ada kanya ya di belakang. Sebenarnya kayak gitu sih kami nggak ngomong ya kami loh tidak Logannya Bu ini. langsung di bawahnya aja yang di sini saya akan menerangkan tentang kegiatan dan proses produksi keripik tempe. Yang pertama tentang perencanaan produksi keripik tempe dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju sekarang. Perencanaan produksi keripik tempe dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju sekarang ini, kebutuhan manusia akan gizi semakin meningkat. Setiap manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjamin kesehatan. Selain menunjang kesehatan, juga masyarakat banyak meminati makanan-makanan ringan sebagai cemilan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi saya untuk membuka usaha makanan kecil atau ringan berupa keripik tempe dengan berbagai macam aneka rasa seperti rasa coklat manis, keju manis, gurih, dan pedas dengan